Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, baiklah kita langsung saja melanjutkan materi kita bab 5 pertemuan kedua ini tentang masa kejayaan Islam. Ya, pertemuan pertama kemarin sudah kita lihat apa sih kejayaan-kejayaan Islam dan sebab-sebab runtuhnya kejayaan Islam. Untuk pertemuan kali ini kita melihat tokoh-tokoh pemikir Islam. Yang pertama kita lihat adalah Ibnu Rushdi. Ya, ini berkisar 520 sampai 595 Masehi. Ya, Ibnu Rushdi ini lahir di Cordova, ya, dan menguasai banyak ilmu. Di antaranya ada ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Ya, dan satu hal pendapatnya yang paling menonjol adalah bahwa dia menyampaikan antara filsafat dan agama Islam itu tidak bertentangan. Karena apa alasannya? Antara filsafat dan agama itu adalah membicarakan tentang kebenaran. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan antara filsafat dengan ilmu agama Islam itu. Jadi sejalan menurut pendapat Ibnu Rushdi. Ya. Lalu yang kedua adalah Al-Ghazali, ya, berkisar 450 sampai 505 Hijriah. Ya, Al-Ghazali ini lahir di Ghazala atau Iran pada 450 Hijriah. Keahliannya adalah di bidang akidah, ibadah, akhlak, tasawuf dan filsafat. Ya, dan jasa-jasanya yang paling tertuliskan sampai hari ini adalah yang pertama mendirikan madrasah di Baghdad. Ya, dan sebagai juga beliau adalah sebagai pimpinan ataupun tokoh utama di madrasah tersebut. Yang kedua adalah Al-Ghazali mendirikan madrasah untuk ahli fikih. Ya, yang sampai hari ini adalah kita lihat sebagai wujud daripada lahirnya tokoh-tokoh fikih yang ada sampai hari ini. Dan yang ketiga karyanya adalah menuliskan buku sebanyak 288 buah buku yang sampai hari ini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari dari pemahaman-pemahaman dan pikiran-pikiran daripada Imam Al-Ghazali. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Kindi 805 sampai 873 Hijriah. Ya. Al-Kindi ini lahir di Kufah, ya. Kemudian karyanya adalah di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ya, termasuk ilmu jiwa, matematika. Ya, dan satu hal pokok pemikirannya yang paling utama adalah bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Hampir sama tadi dengan pemahaman daripada tokoh pertama dalam kejayaan Islam tersebut. Yang ketiga adalah Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Ya. Lahir di Farabi, kemudian berbicara keahliannya adalah di bidang logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam dan astronomi. Dan satu pokok pemikirannya yang paling utama sampai hari ini adalah bahwa tentang penduduk negara utama. Artinya adalah Al-Farabi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan penduduk negara utama itu adalah orang-orang yang pertama kali menduduki dalam suatu wilayah dan mereka membentuk sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Kemudian yang kelima adalah Ibnu Sina. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah tokoh kedokteran yang sampai hari ini dibuat sebagai salah satu nama rumah sakit. Ya, terutama di daerah Sumatera, Pekanbaru khususnya. Ya, ini lahir di Bukhara yang bidang ilmunya termasuk kedokteran tadi yang utamanya, juga di bidang logika, fisika dan lain. Dan karyanya adalah
menuliskan buku sebanyak 200 buku karya pemikiran. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini lanjutan daripada bab kelima, ya, pertemuan kedua tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam. Mudah-mudahan dari 5 tokoh ini, ya, semakin memperkaya keilmuan kita bahwa sebenarnya Islam di masa dahulu sudah memasuki zaman kejayaannya, ya, namun ya sesuai dengan mungkin ketentuan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kejayaan itu semakin menurun dan sampai hari ini kita selaku umat Islam kembali untuk berupaya, ya, menumbuhkan kembali kejayaan-kejayaan yang masa lalu yang pernah kita miliki. Demikian saja barangkali anak-anak sekalian, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.